أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Ayat 11. Faman maka siapa syaa yang ingin dzakarah ia memperhatikannya fi suhufin di dalam kitab-kitab mukarramah yang dimuliakan, marfu'atin yang ditinggikan, mutahharah lagi disucikan, biaidi di tangan-tangan safarah para utusan, yaitu malaikat kiramin yang mulia, bararah lagi taat, qutila al-insanu celakalah manusia, ma akfarahu alangkah kufurnya dia, min ay syai'in dari apakah khalaqahu dia ciptakan, min nutfatin dari setetes mani, khalaqahu dia menciptakannya, faqaddarahu lalu dia beri takdirnya, thumma kemudian as-sabila segala jalan, yassarahu dia memudahkannya, thumma kemudian amatahu dia mematikannya, fa'akbarahu lalu dia menguburkannya, thumma kemudian idza apabila syaa dia berkehendak
ansyarah, dia membangkitkannya. Kalla, sekali-kali jangan. Lama, belum. Yaqdi, dia melaksanakan apa-apa amarahu yang dia perintahkan padanya. Sampai situ dulunya. Si banyak tadi. Ini ayat 11 sampai yang tadi dibaca ayat 23 ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menegur kita, walaupun khitabnya kepada Nabi Muhammad gitu kan ya, tapi sebenarnya hakikatnya buat kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad dengan kasih sayang bahwa Ibn Ummi Maktum ini mau mengambil pelajaran, dan pelajarannya terutama yang dari Quran yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad. Maka Allah mengingatkan bahwa Al-Quran ini adalah peringatan. Ayat ke-11, kalla innaha tadzkirah. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh ya, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Ajaran-ajaran Allah terutama nanti dibahas yang terkandung di dalam Al-Quran ini adalah peringatan. Ya, maka nanti kita memahami agama itu sumber utamanya pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah, gitu ya. Nggak bisa Quran saja atau Sunnah saja. Saking cintanya sama Nabi sampai melupakan Al-Quran, salah juga. Atau saking cintanya sama Allah sehingga menafikan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad manusia. Nah, sehingga dia tidak mengambil sunnah, salah juga. Justru Al-Quran ini turun ya secara ijma, dan nanti tafsirnya ijma itu secara global. Tafsirnya itu, perinciannya itu dirinci oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh perintah sholat, ya, akimis sholat dari dulu kisah sila wasakil dari Quran al-Fajr, inna Quran al-Fajr karena masyarakat ada perintah itu. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Cuma pertanyaan di dalam Al-Quran ada nggak sholat subuh 2 rakaat gitu? Nggak ada. Sholat subuh 4 rakaat nggak ada. Siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad. Ya, sholat subuh dijaharkan kayak tadi, ya. Sholat subuh enggak kan? Tahu jahar? Pakai suara imamnya itu. Nah, enggak. Siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan sholat? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah, jadi baik sunnah, Nabi Quran atau sunnah itu dua-duanya harus dipakai. Dan insya Allah tidak ada yang bertentangan. Nanti dipelajari di usul fikih, kalau ada misalnya yang tidak selaras, nanti ada hukum yang diambil, gitu, ya. Kembali lagi, sekali-kali jangan begitu, bahwa sesungguhnya ajaran-ajaran Allah itu adalah sebagai peringatan. Faman syaa dzakarahu. Siapa ya yang menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
Di mana? Fi suhbin mukarramah. Ya, fi suhbin mukarramah. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an termasuk kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Marfu'atin mutahharah. Marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan. Ya, ditinggikan dan disucikan. Biaidi samarah, di tangan para utusan atau di tangan para malaikat. Ya, kiramin bararah, yang mulia langitan. Artinya ini kitab suci ini yang Allah turunkan kepada untuk kita, ya, untuk kita ambil pelajarannya, ya, untuk kita ambil peringatannya. Ya. Ini bukan kitab main-main, ya, yang Allah simpan di tempat yang mulia. Ya. Nanti ketika mau menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Allah juga utus utusan-utusan yang mulia dan taat. Jadi mu'allim korupsi semua aku malaikat dari Allah ayat segini, ya, misalnya, terus dititipkan ke malaikat, gitu kan, kasar namanya, disampaikan kepada Nabi Muhammad, mau wali korupsi, ya, karena ini para malaikat yang suci lagi taat. Dan malaikat itu potensinya cuma taat saja. Ya. Potensi malaikat apa? Taat. Kalau manusia kan potensinya ada taat, ada maksiat. Kalau setan, iblis potensinya maksiat terus gitu. Durhaka terus. Nah, malaikat ini potensinya taat. Yang aluna ma yumarun. Mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Maka Al-Quran sampai akhir zaman ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gimana Qurannya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan dzikra Al-Quran ini dan kami akan menjaga. Siapa kami? Kata Allah. Allah, para malaikat, para penghafal Al-Quran menjaganya semuanya. Sehingga yang sampai hari ini, padahal Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berapa abad yang lalu? 1400-an, 1500. Sampai hari ini tidak ada perubahan dan tidak akan ada perubahan. Ya. Qutilal insanu ma akfar. Celakalah manusia ma akfar. Yang ta'ajubnya. Betapa kufurnya. Ya, betapa kufurnya dia. Kenapa manusia ini tidak mau mengambil pelajaran? Ya. Padahal ini pelajaran dari Allah Sang Khaliq, Allah Sang Pencipta. Min ayyi syai'in khalaqa. Ari manusia teh dibikin dari apa sih? Gitu ya. Min ayyi syai'in khalaqa. Ya. Kalau manusia kufur, kalau manusia durhaka, min ayyi syai'in khalaqa. Nah, ini adalah introspeksi secara internal. Ya. Nanti ada yang eksternalnya. Maksudnya kita memikirkan ke dalam diri kita, min ayyi syai'in khalaqa. Coba kita tanyakan kepada diri kita. Kita diciptakan dari apa? Min nutfatin. Ya, bahwa kita diciptakan dari setetes mani. Ya, diciptakan dari setetes mani. Khalaqahu, dia menciptakannya. Faqaddarahu, lalu dia
berikan takdir ketentuannya kepada manusia itu. Jadi kalau dahulu orang tidak percaya, ya, orang tidak percaya dengan firman-firman Allah, hari ini barangkali sulit tidak percaya kepada Al-Quran. Contoh misalnya Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bagaimana proses terjadinya manusia di dalam surat Al-Mu'minun. Yang dalam hadis juga ada hadis arba'in. 40 hari gitu ya. Nah, itu dulu. Ternyata kan penelitiannya baru sekarang. Abad ke-19 ke sini. Itu padahal abad ke-14 turun Al-Quran itu. Ya. Dan ternyata memang benar. Memang benar. Ya. Bahwa tidak salah. Kalau dahulu barangkali orang menerima dengan keimanan saja, hari ini sudah ada penelitiannya. Terus apa yang bisa kita bantah dari Al-Quran? Jadi kita tidak bisa mengatakan kekeliruan Al-Quran, nggak bisa. Bahwa Al-Quran itu bohong, nggak bisa. Nah, ya, justru kita yang di zaman sekarang harus jauh lebih yakin gitu daripada zaman dahulu. Karena penelitiannya sudah terbukti. Ya. Tsumma sabila yasara. Coba kita perhatikan. Ya, dari mani bercampur ada proses terjadinya. Ya, diberi takdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah mudahkan jalannya. Ya, mudah lahir ke dunia ini. Nah, begitu. Mudah gitu dalam kehidupan ini, karena nanti yang keluarnya ada. Ya, nanti akan dibahas. Pokoknya dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini makanan-makanan, sumber-sumber makanan dan lain sebagainya. Ya. Tsumma amatahu fa'akbar. Kemudian nanti Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan dia, ya. Terus setelah wafat gimana? Dikuburkan. Tidak dibiarkan begitu saja. Kan ketentuannya begitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau wafat, antep kesadaran enggak. Ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimuliakan. Setelah wafat dikuburkan tertib. Kan jadi bangkainya. Maksudnya nggak jadi bangkai seperti binatang kalau mati misalnya dibiarkan begitu saja sehingga bau kemana-mana gitu enggak. Ada manusia bakal dimakan berantem, dimakan sama, dimakan cacing. Walaupun ada yang Allah jaga jasadnya. Para syuhada itu Allah jaga jasadnya. Jadi setelah manusia diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia dikuburkan. Tsumma idza syaa ansyara. Ya. Tsumma idza syaa ansyara. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Ya. Nah, nanti suatu saat kita akan dibangkitkan. Terserah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala kapan dia membangkitkan kita. Membangkitkan manusia yang sudah wafat. Hari ini yang dikubur sudah lama ya. Dikubur lama. Ada yang 1000 tahun, ada yang 2000 tahun, ada yang baru 100 tahun gitu kan. Ya, bahkan dari zaman siapa? Nabi sebelum Nabawa gak seberapa tahun dikubur teh. Padahal dahulu yang kali ini sudah dikubur misalnya 1000 tahun, ya, padahal kadang-kadang angan-angan manusia aku ingin hidup 1000 tahun. Nu pasti mah dikubur 1000 tahun ayah. Amun dijeruk pola ayah 1000 tahun. Belum ada sejarahnya manusia hidup 1000 tahun. Ya. Apalagi umat Nabi Muhammad berapa tahun? 100 tahun juga enggak. Jadi jangan menganggap bahwa hidup ini lama, sebentar saja. Sebentar saja. Ya, ulah kajeng jalan teuing. Bisi kadohung kana. Ya. Dikubur saja sudah 1000 tahun.
tahun, ya betul. Hirup paling 100 tahun. Kalau dibandingkan dengan kubur saja, kita lama dikubur, begitu kan? Manusia itu lama dikubur daripada hidupnya. Jangan dibangkitkan di alam mahsyar. Wah, hanya sebentar saja. Hanya sebentar saja di muka bumi ini. Ya. Tsumma idza syaa ansha. Jadi kalau Allah berkehendak, jadi Allah membangkitkannya lagi, ya. Kapan ya terserah Allah. Walaupun nanti ciri-ciri kiamat ada, ya. Nabi saja tidak tahu kapan itu kiamat. Ciri-cirinya ada. Kalla lamma yaqdi ma amara. Kalla lamma yaqdi ma. Sekali-kali jangan begitu. Dia atau manusia itu belum melaksanakan apa yang dia atau Allah perintahkan kepadanya. Ya. Jadi ini introspeksi buat kita. Perintah-perintah Allah yang telah Allah turunkan, yang telah Allah berikan kepada kita, ya, begitu juga perintah-perintah Nabi-Nya, ya, ini sudah kita laksanakan belum? Hal qadaina al-amra min Allah atau min Rasul. Apakah kita sudah melaksanakan, ya, apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita atau Rasulnya perintahkan kepada kita? Jangan-jangan kita mati, kita dikuburkan sebelum perintah itu dilaksanakan. Wafat dalam keadaan durhaka, ya. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasul, ya, kita laksanakan. Nah, baru mau wafat silakan, ya, mau wafat silakan. Maka pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Islam, terserah nih. Kita sudah berserah diri kepada Allah, sudah pasrah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Maka kita selalu berikrar, raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Tuhan. Wabil Islam dina, aku ridho Islam itu adalah agamaku. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah, aku ridho Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan utusan Allah. Maka kalau aku ridho, sudah berikrar, aku siap melaksanakan perintah Allah, aku siap melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam, ya, aku siap mentaati Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wafat pun kalau keadaan berserah diri dalam keadaan Islam itu wafat yang indah, gitu ya, wafat yang indah, seperti yang digambarkan dalam surat An-Nazi'at wan nasyitati nashta, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Mudah-mudahan kita termasuk, ya. Jadi perlu dibayangkan, ngeri, mati ngeri, ya. Ya. Kalau tidak menambah keimanan, gitu. Nambah keimanan jadi nama amal soleh, ya bagus, nggak apa-apa. Tetapi kadang-kadang kita membayangkan repotnya, tetapi tidak menambah keimanan. Nah, ya, maka itu yang harus selalu kita tanamkan. Al-khawf dan ar-raja. Al-khawf dan ar-raja. Takut kepada Allah, takut siksa Allah, takut nerakanya. Tapi kita juga harus tetap berharap kepada Allah bahwa Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun,
Allah itu luas ampunannya, surganya indah luar biasa. Terus kita berharap, sehingga kita terus terkontrol diri kita, ya, di antara itu. Itu ayat ke berapa tadi? Ayat ke kalau ayat 5, ya, sampai ayat situ. Bahwa kita harus melaksanakan perintah Allah. Nah, ini introspeksi ke dalam. Kita ini siapa? Kita dari mana? Kita awalnya apa? Gitu, ya. Yang lemah saja, gitu. Ya, dibandingkan langit yang begitu besar, gitu, begitu indah. Kita manusia, makhluk yang hina. Tetapi ya itu manusia itu diberi potensinya, ya, ada pertanggungjawabannya. Beda dengan binatang. Binatang kalau sudah dihisap sudah jadi tanah. Ya, orang kafir tidak mau begitu, nggak bisa kalau di akhirat nanti. Ya lah, tadi ikut tutur, aku kayak binatang jadi tanah aja. Kalau sudah dihisap nggak bisa. Justru Allah tegakkan keadilan setegak-tegaknya, dan Allah berikan balasan atas amal yang dikerjakan, amal salah atau amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi mudah-mudahan ini menambah keimanan kepada kita, menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an, dan kita mau terus berintrospeksi diri bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah yang punya tugas dalam hidup kita ini adalah menghamba ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita wafat kecuali kita sudah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Rasulullah SAW, dan kita wafat dalam keadaan Islam. Mohon maaf bila ada salah khilaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.